Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fahria, NIM 220401111029 dari kelompok 28. Berikut ini adalah mengenai materi di hari pertama. Yang pertama adalah mengenai visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim. Visinya diantaranya menjadi Universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Kemudian visinya diantaranya adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, kemudian menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berbudaya saing tinggi. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim malah memiliki MK dan MU dalam setiap prodinya. Kurikulum berbasis Account of Education yaitu bertujuan akan menjadi cita-cita sesuai prodi yang diambil, mata kuliah fakultas dan juga mata kuliah prodi inti. Kemudian unsur pelaksana akademik ada dalam fakultas tarbiyah, fakultas syariah, fakultas psikologi, fakultas ekonomi, fakultas saintek, fakultas humaniora, dan fakultas kedokteran. Untuk jalur penerimaan mahasiswa baru ada nasional dan juga internasional. Yang nasional yaitu diantaranya ada SBMPTN, SNMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN, kemudian mandiri tulis dan prestasi. Kemudian yang internasional ada mandiri internasional ada. Kemudian untuk mendapatkan kelulusan dinyatakan lulus prodi, rata-rata harus menyelesaikan sebanyak 144 hingga 155 SKS. Kemudian masa studi yang harus diambil adalah 4-18 semester. Kemudian sistem perkuliahannya ada teori, kemudian praktikum lapangan, kemudian campuran praktikum dan teori, kemudian praktikum dan lapangan. Kemudian sistem penilaiannya ada kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk penasehatan akademik untuk semester pertama belum ada, yang yaitu nanti bertemu di semester kedua, guna agar kita dapat melaporkan tentang pengaturan KRS atau SKS yang diambil. Kemudian untuk wawasan administrasi umum, UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki distingsi lain yaitu Ma'had Al-Jami'ah. Kemudian UIN Malang ini telah mencapai akreditasi AS 2 kali. Kemudian untuk akreditasi perpusnya juga telah mencapai 2 kali A. Kemudian untuk wawasan bidang kemahasiswaan ada DEMA yaitu Presiden Mahasiswa, kemudian SEMA legislatif mahasiswa, yaitu kemudian pengembangan wawasan kemahasiswaan yaitu sebagai mahasiswa yang diharapkan memiliki kemampuan di bidang akademik dan non-akademik. Untuk akademik yaitu memperoleh prestasi dan yang membanggakan. Kemudian capaian indeks perkuliahan reguler yang harus dicapai dan hasilnya tidak boleh lebih dari 3,00. Untuk pengembangan wawasan mahasiswa non akademik yaitu upaya pengembangan bakat, minat, dan potensi diri mahasiswa masing-masing. Kemudian untuk UKM ada junior, resismen mahasiswa, KSR, paduan suara, DEMA, senat mahasiswa, pramuka, PMI, koperasi, seni religius, kemudian simfoni FM, taekwondo, pagar nusa, jepretet, kemudian jurnalis dan kajian ilmiah. Untuk materi wawasan bidang kerjasama dan kelembagaan yaitu
mengenai reformasi UIN Malang tahun 98 mempersiapkan kader-kader bangsa yang memiliki legalitas. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2005 UIN Maliki memiliki konsen dalam penguatan sistem manusia, kemudian berkolaborasi dengan luar negeri yaitu Australia, diantaranya Jepang, Mesir, kemudian program TV di Belanda, terus kemudian instansi di Ceko, kedutaan, komunitas Muslim Eropa, Australia, kemudian Halal Center di Brazil. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki mahasiswa asing terbanyak. Kemudian materi kelima, Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Pada tahun 66 krisis ideologi yang sanggup menyelesaikan permasalahannya adalah mahasiswa. Kemudian pada tahun 98 krisis ekonomi, kolusi, korupsi dan nepotisme yang menyadarkan juga adalah mahasiswa. Tugas daripada Biro Administrasi AAKK ini adalah mewujudkan visi misi dan harapan rektorat dengan diwujudkan dan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana menciptakan akses mahasiswa di UINMA memiliki indeks kelembagaan yang tinggi. Kemudian indeks akreditasi tinggi, indeks prodi, indeks pelayanan keuangan, indeks pelayanan umum, dukungan mahasiswa mengarahkannya. Kemudian untuk materi wawasan Biro Administrasi Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian terdapat pada Peraturan Menteri Agama yang kemudian disebut Biro AAKK, yaitu tugas dan fungsinya diantaranya pelaksanaan susunan rencana program, pengelolaan administrasi akademik, pelaksanaan kemahasiswaan, yaitu pelaksananya sebagai koordinator beasiswa, kemudian pelaksanaan kerjasama PT dan PTN dan PTS. Kemudian dalam bagian akademik ada sub informasi akademik, kasab bab administrasi akademik, layanan akademik, pokok jabatan akademik. Kemudian untuk kemahasiswaan diantaranya pelaksanaan administrasi mahasiswa, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pelaksanaan administrasi kerjasama, diantaranya dibagi sub bagian pengembangan lembaga, sub bagian pengembangan lembaga PTS. Kemudian untuk materi ke-7 yaitu layanan administrasi umum. Studi S1 dan S2 bisa ditempuh dalam 5 tahun hanya di UINMA. Pada semester 6 bisa mendaftar pasca sarjana atau fast track. Kemudian persyaratannya diantaranya tidak diperkenankan mendapatkan nilai C pada semester 1 sampai 5. Sekarang hanya dapat mengakses laman SIAKAD. Seluruh aktivitas kemahasiswaan diatur di dalam SIAKAD. Rekap pembayaran, rekap Marpus, kemudian pengajuan aktif, hasil studi, KHS, KRS, kemudian SKKM, pengajuan tugas akhir, bimbingan tugas akhir, daftar wisuda, kemudian pengajuan SKL. Kemudian untuk materi ke-8 yaitu Biro Fasilitas dan Layanan Perpus. Di dalam Perpus di UINMA memiliki fasilitas diantaranya ada loker untuk penempatan laptop, kemudian tas itu disediakan, kemudian wajib mengisi buku tamu, kemudian untuk lantai 2 adalah area untuk meneliti, kemudian juga area untuk rileks. Di lantai 1 tadi ada untuk mahasiswa yang bisa bersuap foto, karena di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim adalah tempat yang
bagus untuk swafoto juga. Kemudian di lantai 3 adalah bagian peminjaman buku. Untuk jam buka perpustakaan yaitu Senin sampai Kamis jam 8.30 hingga jam 15.30. Kemudian hari Jumat jam 8.30 hingga jam 11.30. Untuk larangan di perpustakaan, tidak boleh memakai sarung, tidak boleh memakai sandal jepit, tidak boleh merokok, tidak boleh berisik. Kemudian untuk peminjaman dan pengembalian bisa pinjam maksimal 6 judul buku maksimal dalam 30 hari. Kemudian harus menggunakan KTM sendiri, tidak boleh terlambat dalam pengembalian karena akan dikenakan denda. Kemudian untuk proses penelitian, pelatihan literasi informasi diakses di web perpustakaan. Kemudian untuk materi ke-9 yaitu Stadium General Moderasi Beragama dengan tema meneguhkan generasi ulul albab yang moderat, unggul dan berpotensi internasional. Kemudian yang dimaksud dengan ulul albab sendiri adalah menjelaskan bahwa kita seperti lapisan pertama yang disebut dengan sober, kemudiannya lebih dalam lagi adalah kolbun, lebih dalam lagi adalah fuad, dan yang terakhir adalah ruh atau ulub. Ciri-cirinya orang yang ulul albab adalah puncak dari orang yang dapat menggunakan hatinya atau the true intelektual yang bukan hanya cerdas otak tetapi juga cemerlang hatinya. Kemudian sebuah adat yang moderat atau moderasi beragama. Perbedaan moderasi agama yang dimoderatkan, sedangkan moderasi beragama adalah berarti orang yang menjalankan agama yang mensalahartikan agamanya tersebut. Moderasi beragama disebut dengan wasatiyah, yaitu memutuskan sesuai dengan agama, cara beragama yang tidak ekstrim. Itulah sedikit rangkuman materi dari apa yang saya dengar dari penjelasan pemateri PBAK Universitas hari pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.